Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wawon Priyatna ST MTI selaku dosen mata kuliah analisis dan berorientasi objek. Di sini saya akan menyampaikan laporan saya, yaitu berjudul Sistem Antrian Klinik Universitas. Baik, untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Dibuatnya sistem berbasis web ini yaitu antrian klinik universitas itu karena ada perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat yang telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, terutama pada bidang kesehatan ini. Bidang kesehatan salah satu sektor yang sangat membutuhkan sentuhan digitalisasi. Di lingkungan Universitas Bhayangkara, Klinik Bhayangkara memiliki peran penting sebagai penyedia layanan kesehatan bagi mahasiswa, dosen, maupun staf kampus. Namun hingga saat ini sistem antrian di klinik tersebut mungkin masih dilakukan secara manual yang justru menimbulkan berbagai kendala dalam proses pelayanan sehari-hari. Sistem antrian manual mengharuskan pasien datang langsung ke lokasi atau ke klinik untuk mengambil nomor antrian secara fisik lalu menunggu dipanggil. Proses ini tidak hanya menyita waktu tetapi juga membuat ruang tunggu menjadi penuh bila di dalam antrian klinik tersebut banyak pasien yang datang. Pasien itu mahasiswa, dosen ataupun staf kampus. Ketidakpastian mengenai kapan pasien akan terpanggil juga membuat mereka merasa kurang nyaman dan terkadang bahkan memilih untuk pergi sebelum sempat dilayani. Dari sisi pengelolaan, sistem manual menyulitkan petugas dalam mencatat riwayat kunjungan pasien, mengatur jadwal dokter, dan menyusun laporan atau data statistik pelayanan. Risiko terjadinya kesalahan pencatatan atau pemanggilan pasien pun cukup tinggi karena semuanya masih dikerjakan secara manual. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat Universitas Bhayangkara yang menjunjung tinggi profesionalitas, efisiensi, dan penerapan teknologi dalam layanan internalnya. Melihat permasalahan tersebut, saya membuat sistem antrian berbasis web sebagai solusi digital yang dapat menjawab kebutuhan pasien dan pengelola klinik. Dengan sistem ini, pasien bisa melakukan pendaftaran secara online dari mana saja tanpa perlu datang lebih awal hanya untuk mengambil nomor. Mereka juga akan langsung mendapatkan nomor antrian, estimasi waktu tunggu, dan informasi status antrian secara real time. Hal ini akan sangat membantu pasien dalam mengatur waktu kedatangan mereka ke klinik dengan lebih tepat. Bagi petugas klinik, sistem ini tentu akan sangat bermanfaat. Data pasien tersimpan secara otomatis, proses pemanggilan jadi lebih rapi dan teratur, serta laporan kunjung bisa diakses kapan saja. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan sistem ini juga menjadi wujud nyata dari penerapan ilmu yang telah dipelajari mahasiswa, khususnya di bidang teknologi informasi atau informatika ini, dari sistem antrian yang saat ini berjalan di Klinik Bhayangkara. Rancangan sistem baru berbasis web hingga pemodelan menggunakan BPMN dan berbagai diagram UML serta desain basis data. Diharapkan perancangan ini dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem antrian digital yang efisien dan bermanfaat di lingkungan Universitas Bhayangkara, yaitu BPMN. Lalu yang kedua yaitu pembahasan. Seperti sebelumnya, mungkin di klinik Universitas Bhayangkara ini masih dilakukan secara manual, yaitu dilakukan secara BPMN ini berjalan. Pada sistem antrian ini berjalan saat ini di klinik Universitas Bhayangkara itu dilakukan secara manual, yaitu mahasiswa atau pasien mengambil nomor antrian dari resepsionis secara manual. Pasien kemudian duduk dan menunggu hingga dipanggil berdasarkan nomor urut. Lalu dokter akan memanggil pasien satu persatu. Jika pasien hadir, maka dilakukan pemeriksaan. Setelah selesai diperiksa, pasien keluar dari sistem dan proses selesai.
Terus selanjutnya yaitu ada BPMN usulan, yaitu untuk sistem berbasis web ini. Sini saya usulannya yaitu untuk yang pertama di sini mahasiswa akan melakukan pendaftaran online. Lalu sistem akan membaca dan langsung mengasih nomor antrian otomatis tersebut. Lalu di situ akan muncul estimasi waktu. Di sini mahasiswa akan menunggu saja. Mau di mana saja menunggu, nanti pasti terlihat di dalam sistem tersebut. Lah, kita nggak harus menunggu di klinik tersebut karena di sini nanti akan langsung muncul di dalam sistemnya. Menunggu, terus nanti baru sistem akan memproses nih bagaimana nanti pasiennya tersebut akan diperiksa. Sini lalu langsung muncul status antrian, kapan kita diperiksanya, dipanggil, seperti itu. Nanti kita diperiksa, setelah diperiksa langsung kita mengambil obat secara manual. Tapi nanti di dalam sistemnya itu langsung tertera obat apa saja yang dikasih, seperti itu. Mahasiswa mengakses aplikasi web untuk melakukan pendaftaran. Sistem secara otomatis memberikan nomor antrian dan estimasi waktu pelayanan. Mahasiswa dapat melihat estimasi waktu dan menunggu dari rumah hingga mendekati waktu pemeriksaan. Bukan dari rumah ya, dari di kampus, misalkan di kampus. Sistem memproses data dan menampilkan status antrian secara real time. Saat waktu pelayanan tiba, dokter memeriksa apakah pasien perlu diperiksa atau tidak. Jika iya, pasien dipanggil dan periksa dokter. Jika tidak, misalkan hanya ambil obat, pasien langsung ke resepsionis untuk mengambil obat. Setelah selesai, pasien keluar dari sistem dan proses berakhir. Untuk use case diagramnya yaitu ada pendaftaran online, nomor antrian otomatis. Sini mencakup mahasiswa, resepsionis, dan dokter. Sininya ada sistem, yaitu mencakup pendaftaran online, nomor antrian otomatis, estimasi waktu, status antrian, periksa, langsung ambil obat. Di sini resepsionis dengan dokter yaitu melakukan data pasiennya. Selanjutnya itu ada activity diagram. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Wawon. Di sini saya tidak mengetahui, saya nggak kalau activity diagram itu dibikin satu persatu, berawal dari login hingga logout. Di sini saya langsung mencakup semuanya, yaitu ada terutama untuk yang paling pertama kita akan melakukan login ke sistem. Nanti di sini akan tertera pesan gagal loginnya atau tidak, apakah login berhasil atau tidaknya. Setelah login berhasil, kita akan langsung menuju ke dashboard. Lalu pilih menu pendaftaran. Selanjutnya yaitu setelah kita mendaftar akan muncul nomor antrian dan estimasi waktunya. Lanjut, giliran kita atau tidaknya nanti kan tertera tuh status antrian. Jika emang sebentar lagi, kita langsung datang ke klinik, terus kita dipanggil, periksa dokter, dan ambil obat. Langsung kita selesai. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram. Untuk sequence diagram yang pertama yaitu ada pendaftaran online. Di sini ada mahasiswa buka halaman pendaftaran, nanti validasi data. Sini yaitu ada pendaftaran online, yaitu sistem antrean klinik. Nanti sistem akan validasi data mahasiswa, terus menampilkan formulir. Nanti mahasiswa akan mengisi formulir tersebut untuk pendaftaran. Langsung dapat kita setelah melakukan pendaftaran langsung tertera nomor antrian otomatisnya dan estimasi waktunya. Nanti di sini itu berdasarkan antrian langsung tampilkan estimasi. Untuk status antrian kita bisa mengecek status antrian, kapan kita akan dipanggil. Nanti kita cek nomor antrian, contohnya seperti antrian kelima, mungkin kan sebentar lagi tuh dari antrian keempat. Nah, kita bisa langsung datang ke klinik untuk segera diperiksa. Selanjutnya itu ada logout. Selanjutnya itu ada kelas diagram. Sini seperti yang dilihat, pasien itu mencakup antrian, resepsionis juga mencakup pasien karena dia resepsionis ini
apa menyimpan data pasien tersebut. Dokter periksa dokter ini mencakup pemeriksaan ya, karena dokter kan memeriksa. Nanti dari setelah pemeriksaan kita langsung mengambil obat seperti itu. Selanjutnya itu ada state diagram. Untuk state diagram pertama itu ada login. Untuk login ini nanti kita masuk ke halaman login tersebut. Nanti di sini kita akan masukkan username dan password. Langsung klik tombol login, sukses atau tidaknya. Nanti jika sukses langsung masuk ke dashboard. Jika gagal akan ada pesan gagal login. Di situ akan langsung disuruh login ulang lagi. Pendaftaran online nanti di sini mencakup mahasiswa melakukan pendaftaran online, isi formulir pendaftaran, nomor antrian dan estimasi waktu. Setelah mendaftar langsung mendapatkan nomor antrian, langsung kita bisa melihat estimasi waktu dan status antrian. Selanjutnya yaitu ada deploy diagram. Sini deploy diagram cabut nanti klien webnya atau app-nya. Kita menggunakan web interface HTML atau JS. HTTP-nya ntar kita pakai request. Terus untuk application server API service REST atau JSON. Untuk function call-nya kita menggunakan backend service PHP. Kita menggunakan PHP saja. Nah, untuk database server itu menggunakan MySQL. Untuk client web ini kita menggunakan HTML, CSS dan JS. Maaf Pak. Selanjutnya yaitu ada database. Untuk database yang pertama itu ada ERD. ERD itu mencakup pasien, resepsionis, antrian, dokter dan pemeriksaan. Pasien ini atau mahasiswa nanti di sini tertera kalau namanya itu varchar, NIM-nya varchar, fakultas varchar, nomor telepon varchar, jenis kelamin varchar, tanggal lahir dia dan seterusnya. Untuk yang lain sama. Untuk nomor resepsionis varchar, lokasi varchar. Antrian varchar, nomor antrian varchar, tanggal kunjungan date, dan nanti status dipanggil atau selesai. Status ending karena menunggu dipanggil terus selesai. ID pasiennya integer, ID resepsionisnya integer. Dokter, ID dokter integer, nama dokter varchar, spesialisasi varchar, jadwal praktek nanti varchar. Pemeriksaan, ID periksa integer, keluhan teks, diagnosa teks, tindakan teks, tanggal periksa date, ID antrian integer, ID dokter integer. Selanjutnya yaitu ada database ERM. Pasien terdiri dari pasien, nama, NIM, fakultas, hampir sama seperti ERD. Seperti ini. Untuk interface di sini saya baru buat ininya Pak, baru buat halaman loginnya. Kita belum buat dalam datanya, itu belum rapi. Mohon maaf Bapak, kita di sini baru bikin halaman loginnya saja. Baik. Untuk yang terakhir itu ada penutup. Di penutup ini ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem intermanual yang digunakan oleh Klinik Bhayangkara Universitas Bhayangkara memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidakefisienan waktu tunggu, ketidakpastian posisi antrian, serta kurangnya akurasi dalam pencatatan data pasien. Oleh karena itu, kita perlu dilakukan transformasi digital terhadap sistem antrian agar lebih modern, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masa kini. Sistem usulan berbasis web memungkinkan mahasiswa atau pasien untuk melakukan pendaftaran secara online, menerima nomor antrian otomatis, serta mengetahui estimasi waktu tunggu secara real time. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga membantu petugas dan dokter dalam mengelola proses pelayanan secara lebih terstruktur. Dengan pendekatan pemodelan PPMN dan diagram UML seperti use case, activity, sequence, dan class, state chart, deployment diagram, serta rancangan basis data melalui IRD dan IRM. Sistem ini telah dirancang secara komprehensif sebagai solusi digital terhadap permasalahan antrian di klinik. Untuk sarannya, agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal,
yaitu disarankan untuk melakukan pelatihan penggunaan sistem bagi petugas dan tenaga medis. Nanti mungkin bisa dilakukan secara berjalan lah. Membangun infrastruktur jaringan dan perangkat lunak yang stabil, menyediakan layanan bantuan teknis jika terjadi kendala, melakukan evaluasi berkala terhadap performa sistem dan kepuasan pengguna. Diharapkan sistem antrian digital ini dapat menjadi langkah awal dalam digitalisasi pelayanan kesehatan di lingkungan kampus dan menjadi contoh bagi unit pelayanan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Wawon atas laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.